السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وإن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, marilah kita terus menerus dan senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat ilahi Rabbi atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman dan Islam, dua nikmat yang nanti betul-betul kita harapkan senantiasa tertancap kokoh dalam diri kita sampai kita kembali kepada Allah, ataupun nikmat sehat wal afiat serta diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah sebagai bentuk tujuan dalam kehidupan atau penghidupan kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di siang ini merupakan bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah, yang dengannya Allah pun akan menambahkan kembali nikmatnya untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jemaah, marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, iman dan takwa yang dapat menumbuhkan amal saleh yang nyata sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sadar ataupun tidak, kehidupan dunia ini merupakan cerminan kita nanti bagaimana di akhirat. Kita belakangan ini ada dalam momen mungkin kita atau pasangan kita, orang tua mengambilkan rapot akademik untuk anak-anaknya. Dalam rapot tertulis jelas namanya siapa, kelasnya apa, berapa nilai-nilainya. Mungkin dulu ada kalanya rapot itu tertulis dengan tinta merah, menunjukkan bahwa nilai ini belum terlampaui. Sekolah diberikan waktu untuk belajar, sekolah ada ujian, sekolah ada aturan, sekolah ada larangan. Ini sebetulnya miniatur dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kita akan membaca bagaimana rapot. Tapi masalahnya para hadirin, rapot-rapot akademik yang kita terima
Kalaupun nilai dari anak-anak kita ini rendah, masih bisa kita berikan motivasi berubah nilainya. Mungkin semester ini nilainya dia rendah, dengan pemberian motivasi dia bisa Pak melampaui nilai yang sebelumnya. Tapi di akhirat nanti masing-masing kita akan menerima nilai-nilai dalam rapot kehidupan itu yang tidak bisa lagi dirubah. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca olehmu hasil daripada kehidupanmu. Iqra 'alaika kitabak. Baca. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan engkau hari ini cukup dengan apa yang kau lakukan saat hidup di dunia. Masing-masing kita ini ternyata sedang menuliskan untuk bagaimana nanti kehidupan di akhirat. Disebutkan dalam surat Al-Muddathir ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Masing-masing jiwa itu sangat bergantung dengan apa yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Wajar ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Isma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, tapi ingat satu ketika kau nanti akan menjadi mayit. Sesuatu yang mati. Kita akan meninggalkan dunia ini, dibahasakan dengan meninggal dunia. Dan saat meninggal dunia, yang diharapkan hanyalah semoga Allah terima iman Islamnya. Semoga Allah terima amal-amal solehnya yang sudah dilakukan selama hidup di dunia. Tidak bisa berubah lagi apa yang sudah dilakukan. Wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquh. Rasul melanjutkan, silahkan cintai apapun yang kau cintai, tapi satu waktu kau pasti meninggalkannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Dan beramallah sekehendakmu, kalau kau akan menemui hasil dari apa yang kau lakukan selama hidup di dunia. Maka para hadirin, masing-masing nanti kita akan menerima buku catatan amal kita. Berapa lama yang Allah berikan kita kehidupan ini. Dalam sekolah ada waktu tempuhnya, dalam hidup pun ada waktu tempuhnya. Berapa yang diberikan oleh Allah, berapa amal solehnya, berapa keburukannya. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang dalam golongan kanan, yakni mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, yang menunjukkan bahwa nanti mereka akan bahagia dengan kehidupan selanjutnya. Artinya kalau ada golongan kanan, pasti ada golongan kiri. Maka para hadirin, kalau kita lanjutkan dalam ayatnya ini, golongan kanan ini fi jannati yatasaalun, mereka akan tinggal di surga dan saling menanyakan kabar-kabar anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Ini ada 4 hal kalau kita lanjutkan apa yang membuat rapot kehidupan kita nanti berwarna merah, sehingga menyebabkan orang ketika dilihat daripada amalnya lebih banyak amal buruknya. Maka orang-orang yang di surga ini bertanya, ma salakakum fi saqar. Orang-orang yang di surga, mereka akan melihat orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka dan bertanya, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian bisa masuk ke dalam neraka saqar ini? Kita dulu hidup bersama, kita bekerja bersama, kita bermuamalah bersama, tapi kenapa kau bisa masuk ke dalam neraka saqar? Ternyata ada 4 hal para hadirin. Yang pertama, orang-orang yang sudah masuk neraka ini ternyata mereka menjawab dengan dialognya, qalu lam naku minal musallin. Ini hal yang pertama. Inilah tujuan kehidupan kita diciptakan oleh Allah. Inilah hal yang membuat rapot kita nanti diterima atau justru sebaliknya. Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu ketika hidup di dunia tidak termasuk bagian orang-orang yang mendirikan salat, termasuk diantaranya melalaikan. Maka kita diminta oleh Allah apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Kita punya tugas para hadirin
bukan hanya menjadikan diri kita saleh, bukan hanya menjadikan diri kita berbakti, menjaga pula keluarga kita. Bagaimana pasangan kita, bagaimana anak-anak kita. Jangan-jangan selama ini kita bangga dengan anak-anak kita karena pendidikannya, karena jabatannya, tapi ternyata nanti di akhirat menjadi orang-orang yang merugi karena melalaikan salat. Ini yang pertama. Bagaimana Nabi Ibrahim saja dulu memohon kepada Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 40, beliau mendoakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Yang diingat oleh Nabi Ibrahim adalah bukan hanya menjadikan diriku orang yang bisa mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Lalu bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita memperhatikan keluarga kita terkait dengan salat? Sejauh mana kita memahamkan pada anak-anak kita meskipun belum baligh pentingnya salat? Karena salat atau ibadah ini adalah yang pertama kali nanti dilihat untuk dicatatkan dalam buku catatan amal kita. Salat ini pula yang membedakan antara orang mukmin dan sebaliknya. Salat yang disebut dengan mi'rajul mukminin, posisi dia mendekat kepada Allah. Salat yang juga merupakan cerminan bagaimana seorang muslim sesungguhnya. Ini yang pertama. Terlebih saat ini kita ada di bulan Rajab, akan diingatkan momen perintah salat yang langsung Rasulullah SAW dijemput, difasilitasi oleh Allah menghadap Allah hanya untuk menerima perintah salat. Yang kedua, apa yang menyebabkan rapot mereka nanti berwarna merah? Yang kedua, mereka menjawab, walam nakun nut'imul miskin. Mereka selama hidup hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan bahwa sebagian dari harta mereka itu ada hak-hak orang lain, khususnya orang-orang miskin. Para hadirin rahimakumullah, sejauh mana perhatian kita kepada sesama kita? Jangan sampai kita disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyebutkan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Siapa ya Rasul? Seseorang yang man kana yashba' wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang merasa kenyang, menikmati hidup, sedangkan dia tahu di sekitarnya banyak tetangga-tetangga yang kelaparan. Sejauh mana kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita? Sejauh mana kita memahami bahwa sebagian daripada harta kita adalah milik orang lain? Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini pentingnya memilih dengan siapa kita bergaul. Kami dulu sering duduk-duduk membicarakan keburukan bersama orang-orang yang senang dengan hal demikian. Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang sangat bergantung kepada apa yang ada di sekelilingnya. Falyanzur ila man yakhalil. Maka perhatikan dengan siapa dia bergaul. Sayyiduna Abu Bakar masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena benar dalam memilih teman. Ada tokoh di zaman Quraisy dulu berdialog dengan Nabi, mendengarkan bacaan Quran sampai mengatakan, wallahi laqad sami'tu anifan kalaman la halawah. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Tapi kenapa orang ini masuk ke dalam neraka? Bahkan diceritakan dalam surat yang sama, surat Al-Muddathir, karena salah dalam memilih teman. Hati-hati, banyak sekali tempat-tempat saat ini, tempat-tempat berkumpul, tapi apa yang dibahas, apa yang dibicarakan? Jangan sampai kita hanya duduknya untuk duduk dalam hal kebatilan, membicarakan hal yang buruk, membicarakan aib manusia dan lain sebagainya. Dan yang keempat yang menyebabkan nanti mereka menerima rapot kehidupan mereka dengan warna merah adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka itu mendustakan hari pembalasan. Kalau kita yakin adanya hari pembalasan, maka tidak mungkin kita berbuat buruk, para hadirin. Kalau kita yakin adanya hari pembalasan, maka kita akan menjaga bahkan lisan kita.
Kalau kita yakin adanya hari pembalasan, maka kita yakin dengan apa yang kita keluarkan dalam sedekah. Kalau kita yakin adanya hari pembalasan, maka kita akan terus banyak berbuat kebaikan. Karena kita sangat bergantung dengan amal-amal soleh kita. Maka para hadirin, jadikan setiap bentuk apa yang di sekitar kita ini menjadi miniatur nantinya untuk di akhirat. Menjadi cerminan. Cermin akan memantulkan sesuai dengan apa yang di hadapannya. Begitupun dengan rapot kehidupan kita nantinya akan menceritakan dan menulis sesuai dengan apa yang kita tulis dalam hidup ini. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita yang senantiasa Allah arahkan dengan taufik dan hidayah. Allah berikan kemampuan kita untuk beramal soleh, dan setiap amal soleh kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim di ujung daripada setiap perbuatan beliau. Rabbana taqabbal minna, setiap ibadah kita diterima sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Rasulillahi sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala rasulihil karim Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الجماعة أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت يا الله سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وإنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الخير ما سألك عبدك ونبيك، وإنا نعوذ بك من الشر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وإنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.